Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan konstruksi layang LRT Jakarta dari arah Velodrome ke arah Manggarai baru memasuki bulan ke-6. Namun secara progres kita melihat perkembangan yang cukup signifikan di mana pilar-pilar mulai disambungkan dengan balok girder membentuk jembatan layang. Pekerjaan ini di groundbreaking pada akhir Oktober oleh Pak PJ Gubernur dan Pak Menteri Perhubungan. Di Jalan Pemuda Rawamangun, pekerjaan ini cukup masif dan kita melihat mobilitas dari kren-kren besar yang berfungsi mengangkat balok-balok girder untuk disambungkan di antara pilar-pilar yang sudah selesai. Sebelum kita melanjutkan pemantauan di sepanjang Jalan Pemuda, di sini kita akan melihat terlebih dahulu peta dari jalur LRT Jakarta yang ada dan juga yang sedang dilakukan proses pembangunannya menuju ke arah Manggarai. Di stasiun paling akhir Velodrome dari arah Pegangsaan 2, jalur LRT Jakarta diperpanjang sampai ke Manggarai melalui Jalan Pemuda Rawamangun, Jalan Pramuka, Pasar Pramuka, Matraman, dan sampailah di Jalan Tambak menuju ke Manggarai. Bahkan yang diharapkan juga adalah fase 1C ya, Manggarai sampai Duku Atas, di mana di sana bertemu dengan berbagai macam moda transportasi yang sudah ada. Pemantauan pembangunan kita akan mulai di sini di depan stasiun Velodrome, tepatnya di perempatan Arion Mall. Untuk desain awal dari layang LRT Jakarta yang berbelok ke arah Pemuda Rawamangun adalah seperti ini, berada di bawah dari JPO, walaupun sebenarnya JPO-nya saat ini realisasinya tidak berada di sisi barat stasiunnya, tetapi di sisi timur, sehingga belokan dari layang LRT Jakarta tidak harus berada di bawah JPO tersebut. Nah, ke arah Jalan Pemuda, ke arah barat di sini agak turun elevasinya atau tingkat ketinggian dari pilarnya, lalu naik kembali dan sudah mulai disambungkan dengan girder seperti di awal tadi. Ada 2 balok girder. Mungkin di hari ini dan hari berikutnya akan makin banyak girder-girder yang dipasang di antara pilar-pilar yang sudah selesai, sehingga bisa membentuk sebuah jembatan layang yang di atasnya akan dicor di atas girder dan ditaruh rel. Nah, kalau udah ditaruh rel bisa dilanjutkan dengan pekerjaan berikutnya, signaling, mungkin uji coba dan bisa dioperasikan di tahun 2026. Ke arah barat lagi pekerjaan lebih banyak fokus pembuatan tiang-tiang ataupun pilar-pilar agar kalau pilarnya selesai dapat tersambung satu sama lain menggunakan balok-balok girder yang ada. Alat-alat berat di sini lebih banyak berupa ekskavator ya, karena ada proses penggalian dan juga loading tanah hasil galian ke truk-truk yang disiapkan. Sebenarnya kalau kita lihat lagi di bagian bawah itu masih ada balok girder berikutnya ya, itu akan tinggal diangkat saja naik ke atas. Modelnya seperti ini akan tersambung menjadi sebuah jembatan. Kita belum tahu apakah cukup dengan 2 balok girder ataupun ditambah balok girder lainnya sehingga bisa di atasnya dicor dan nantinya dipasang rel dan dilewati oleh kereta. Kita akan pantau bersama. Kren-kren yang disiapkan di sini adalah kren-kren berkapasitas yang cukup besar ya, mungkin ratusan ton, karena yang diangkat adalah balok-balok girder berupa beton yang akan tersambung di antara pilar-pilar. Nah, di sepanjang Jalan Pemuda Rawamangun ke arah Jalan Ahmad Yani Bypass hanya ada 1 stasiun LRT Jakarta, yaitu stasiun Rawamangun. Nah, di stasiun ini ke depan akan ada rencana integrasi 1 jalur lagi LRT Jakarta yang ke arah stasiun Halim. Di stasiun Halim sendiri sudah ada moda kereta cepat ya, moda transportasi yang nantinya kalau bisa terintegrasi dengan LRT Jakarta akan lebih mudah bagi masyarakat untuk menuju ke stasiun kereta cepat dan sebaliknya. Kemudian di stasiun Rawamangun tentunya juga ada yang sudah existing dari Pegangsaan 2 ke arah Manggarai ya. Kemudian setelah Rawamangun akan ada stasiun lagi di Jalan Pramuka seperti yang ada di peta. Nah, di perempatan dari Arion sendiri di beberapa waktu lalu ya, kurang lebih 2 bulan di sini pekerjaan juga cukup masif. Yang kita lihat perbedaannya adalah belum mulai berdiri ya tiang-tiangnya, tapi masih dalam tahap pengerjaan pondasi. Nah, pondasi-pondasi tersebut berupa bor ball pile yang nanti di atasnya ada pengikatnya ataupun pondasi beton yang
ditambahkan lagi ke atas menjadi pilar. Nah, ada pilar-pilar tersebut lah yang akan terhubung satu sama lain untuk bisa dipasang girder-girder dan menjadi layang. Di bagian bawah di sudut dari pos pantau polisi ya, di sini nanti akan ada satu tiang yang menghubungkan layang LRT Jakarta Stasiun Velodrome ke arah Stasiun Rawamangun di Jalan Pemuda. Dapat kita lihat di sekitar jembatan penyeberangan orang ke arah halte Transjakarta Rawamangun. Di sini pilar-pilar yang sudah berdiri itu bukan cuma bagian sisi bawahnya, tapi sudah sampai di bagian atas sampai ke pier head ya, atau bagian kepalanya. Nah, di antara kepala-kepala tersebutlah diangkat girder-girder beton yang panjang, balok-baloknya nanti tersambung satu sama lain. Kurang lebih seperti ini pekerjaan yang ada dalam pembuatan tiang. Di bagian bawah ada beton-betonan, di bagian atas tulang-tulang. Seperti biasa, area konstruksi di sini di sekitar tiang-tiang yang sudah berdiri atau juga di area yang masih dikerjakan ditutup dengan panel-panel dan memang menghabiskan lajur jalan kendaraan bermotor. Kurang lebih yang dipakai adalah lajur Transjakarta ya. Kemudian juga ditutup dengan net agar material-material yang ada di sana tidak terlempar keluar mengenai kendaraan yang lewat ya. Tentunya ini adalah standar keamanan dari kontraktor yang sudah bekerja siang malam ya. Kita doakan semoga lancar. Ya, di bagian sana kita bisa melihat di bawah dari pilar-pilar adanya girder-girder yang sudah siap untuk diangkat kembali agar nanti bisa membentuk jembatan. Nah, halte-halte Transjakarta di sepanjang Jalan Pemuda sampai ke arah Jalan Pramuka yang kita lihat adalah halte-halte yang lama. Apakah nanti halte-halte Transjakarta tersebut akan direvitalisasi sehingga menjadi lebih baik ya, lebih kokoh seperti yang dilakukan di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, ataupun halte-halte lainnya yang sudah diperbaharui. Dikarenakan kalau kita lihat secara desain ini masih ada seng-seng, kemudian lagi kaca-kacanya belum begitu banyak ya, ataupun bangunannya tidak begitu kokoh menggunakan beton, sehingga pemakaian mungkin agak lebih pendek umurnya dibandingkan dengan yang di beton. Nah, di bagian dalam area di sepanjang Jalan Pemuda ke arah Jalan Bypass, di sini kita naik Transjakarta dapat melihat ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang ada di sini, mulai dari penggalian berupa nantinya lubang-lubang yang akan dijadikan area yang pancang ya, ataupun bore pile. Nah, dari bore pile itu akan dicor bagian atasnya dan di bagian atasnya lagi akan menjadi tiang-tiang ataupun pilar-pilar. Ini adalah halte Kayu Jati dan halte ini nanti akan tersambung dengan Stasiun Rawamangun. Jadi truknya kasihan itu, bannya masuk ke dalam ya. Stasiun Rawamangun sendiri memang berada agak lebih dekat ke arah Jalan Bypass, dan modelnya yang kalau kita lihat dari desain yang ada LRT Jakarta Jakpro ya, cukup simpel, lebih banyak model kotak-kotak, tetapi secara fungsi, secara keseluruhan dari stasiun dapat beroperasional tentunya dengan baik. Ada bore pile yang masih tertanam bagian atasnya dan sudah mulai dibongkar tadi. Kemudian ada yang sudah mulai dibuatkan pondasinya ya, ataupun pile capnya. Jadi pondasi-pondasi yang akan menjadi tiang-tiang berdiri, pilar-pilar ya. Nah, ke arah Jalan Bypass pekerjaan ini makin banyak. Prosesnya di bore pile itu, ini kalau kita lihat material-materialnya sudah banyak ada di sana ya. Dibor sedikit terlebih dahulu menggunakan rotary drilling rig yang ada barusan. Kemudian dipasang ataupun ditanamkan pipa bulat, pipa besi ke dalam tanah. Lalu dikeruk lagi yang ada di dalam pipa besi tersebut dan dimasukkan besi fabrikasi ya, ataupun anyaman besi berbentuk bulat ya, tulang-tulang itu
agar bisa mengikat dari cor-coran yang akan dimasukkan dan akhirnya mengeras di dalam tanah menjadi pancang-pancang atau penahan lah ya dari pondasi tiang-tiang. Nantinya bagian atas akan menjadi pilar-pilar layang LRT Jakarta. Material-material yang kita lihat di bagian dalam ada tulang-tulang besi ya, besi-besi panjang. Lalu ada material-material lainnya serta tanah ya, tanah-tanah hasil galian ya kalau kita lihat di sini. Dan ada truk-truk biasanya kalau setelah tanah digali maka harus dikeluarkan segera biar agar tidak menumpuk dan area bisa dipakai untuk pembangunan. Terdapat juga kontainer-kontainer berisi material-material yang ada di bagian dalam ya, tadi juga dipakai untuk keperluan para petugas. Nah, ini adalah proses rotary bore piling, kurang lebih seperti ini. Jadi ada boring mesinnya, kemudian pemasangan pipanya, menggali, mengeluarkan tanah, melakukan pengecoran dengan memasukkan besi fabrikasi. Yang menarik nanti kita akan lihat di sini di perempatan Ahmad Yani yang bertemu dengan Pramuka dan juga Pemuda, berarti LRT Jakarta layangnya cukup tinggi di sekitar sini. Lalu akan menyeberang tol dalam kota Tanjung Priok ke arah Halim Cawang dan sebaliknya, sampailah di tengah Jalan Pramuka. Nah, ini contoh halte Transjakarta yang sudah direvitalisasi ya dan sudah diperbaharui. Besi-besi yang dipergunakan untuk fabrikasi kita lihat adalah besi yang ada ulirnya ya, bukan batang besi yang polos. Ini akan mengikat dari material konkrit ataupun cor-coran itu lebih kuat. Di sini sudah dibuat model besi kotak fabrikasinya. Jadi akan disiapkan kalau yang kotak itu sudah akan menjadi tiang dan itu dibuat dari atas pondasi yang disiapkan dari bor-bor pile ataupun pancang-pancang di bagian bawahnya. Ekskavator di sini bertugas untuk mengeluarkan material-material tanah atau juga mengangkat dari material-material lainnya yang ada di dalam area. Ini contohnya tanah-tanah yang sudah digali, tadi ada casingnya. Arah sebaliknya dari perempatan Ahmad Yani bypass ya ke arah Rawamangun. Di sini kita melihat sama pekerjaannya, hanya saja dari sisi satunya ada kren-kren yang mengangkat ini besi fabrikasi ya ataupun tulang-tulang besi yang sudah dibuat menjadi kotak untuk ditaruh di atas fondasi yang disiapkan nanti akan dicor. Nah, kita pantau sedikit di jembatan penyeberangan orang halte Transjakarta Velodrome Rawamangun di sini. Untuk JPO-nya ini dibantu ditutup dengan net ya, mengamankan dari area konstruksi yang ada agar para pengguna bis Transjakarta, pengguna halte Transjakarta tetap aman dan nyaman melewatinya. Ke arah Arion Mall di sana ya, ini kita dapat melihat di bagian bawah stasiun, mudah-mudahan ini direvitalisasi, yang tiang-tiang ya, tiang-tiangnya sudah banyak yang berdiri, kemudian ada besi fabrikasi, ada kren, ada 3 kren raksasa di sini dengan kekuatan pengangkatan yang cukup besar ya. Biasanya yang pernah kita lihat itu di Kalimalang ya, di ujung jalan tol Becakayu pada waktu itu mengangkat girder-girder baja ya, kurang lebih mungkin 300 ton, ada yang sampai 800 ton. Aktivitas para pekerja di siang hari ini, hari Minggu tanggal 21 April, cukup banyak ya, dan dapat kita lihat ada mobile crane juga di sana, nampaknya mengangkut material-material yang berasal dari luar. Kemudian para pekerja ini ada di atas ya, semuanya tetap terjaga secara safety. Kita doakan lancar dan selamat, tentunya zero accident ya, dengan hasil yang cukup baik dan pekerjaan yang cepat. Karena layang ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat Jakarta, dikarenakan saat ini LRT Jakarta sendiri baru hanya sampai Velodrome ya, dari arah Pegangsaan 2, dan memang harus diperpanjang ke arah Manggarai agar dapat terintegrasi dengan KAI, KRL ataupun juga moda transportasi lainnya.
duku atas contohnya seperti itu. Nanti di area yang kita lalui ini akan ada layang yang akan berbelok ya, jadi kita akan berada di bawah layang tersebut yang dari arah Velodrome ke arah Rawamangun. Sedangkan yang ke arah Halim juga sama, nanti akan ada jalur lurus kalau memang benar-benar bisa direalisasikan, itu akan sangat baik ya, ke arah belakang kita, ke arah timur, tersambung dengan area-area di sekitar jalan Jatinegara Kaum, Pahlawan Revolusi, Kalimalang, dan sampai ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Bagi sahabat kami yang melewati Jalan Pemuda mungkin dapat menghindari terlebih dahulu apabila terjadi kepadatan, karena ada yang satu lajur saja tersisa, ada yang dua lajur, kebanyakan sih dua lajur. Nah, di depan kita bisa melihat ini krennya mengangkat penutup, nantinya dipakai buat penutup dari tulang-tulang besi yang sudah ada agar bisa dimasukkan material konkrit ataupun cor-coran. Stasiun-stasiun yang ada di sepanjang Velodrome sampai ke arah Manggarai dan juga integrasinya dengan halte Transjakarta terdapat di area ini. Ini ada Stasiun Rawamangun itu dengan halte Transjakarta Sunan Giri yang berganti nama jadi Kayu Jati kalau tidak salah. Pramuka BPKP dengan Pramuka BPKP, Pasar Pramuka dengan Pasar Genjing, Matraman dengan halte Transjakarta Matraman. Stasiun Manggarai itu terintegrasi dengan stasiun KAI KRL Manggarai melewati jembatan penyeberangan udara, lalu dengan halte Transjakarta Manggarai yang kita harapkan dari Manggarai bisa dilanjutkan ke arah Duku Atas. Ini adalah kondisi kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, sebelum Lebaran, kurang lebih seminggu sebelum Lebaran. Kondisinya adalah tiang-tiang yang sudah mulai berdiri, bagian atasnya sudah ada pierhead, kemudian ada beberapa yang sedang disiapkan tulang-tulangnya untuk bisa dicor membentuk tiang-tiang ataupun pilar-pilar. Setelah dari halte Transjakarta kita masih belum lihat tulang-tulangnya makin tinggi ya, jadi tulang-tulangnya masih rendah. Baik, untuk perjalanan sebaliknya, pemantauan kita dari Jatinegara Kaum, jadi di jalan ini dari arah timur kita ke perempatan Arion akan ada nanti satu lagi jalur LRT Jakarta ke arah belakang atau sisi timur berbelok di Jatinegara Kaum yang menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nah, akan ada 2 nampaknya jalur di sini. Nanti kalau kita lihat dari desain yang ada sampai ke stasiun Rawamangun LRT Jakarta. Tadinya mungkin sempat kita mengira cabangnya ada di Velodrome ya. Namun setelah melihat desain terakhir, maka cabangnya ada di stasiun Rawamangun, dan model stasiun Rawamangun nanti trek-treknya mungkin akan mirip dengan stasiun LRT Jabodebek Cawang ya, karena di situ adalah titik temu dengan 2 lintas pelayanan Bekasi dan Cibubur. Makin kesini makin banyak kren-kren dan juga eskavator. Ada yang mobile crane, ada yang kren memang dipergunakan khusus untuk mengangkat material-material. Di sini masih terdapat 2 lajur setengah ya, jadi masih memadai untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Walaupun yang kita lihat banyak yang tidak sabar ya sampai ke tengah atau juga mungkin menerabas dari lampu-lampu lalu lintas ya, lampu merah, karena memang ke depan akan cukup padat ya. Yang sangat macet saat ini adalah di sekitar sehabis flyover Pramuka ke arah Matraman Tambak. Nah, di situ sangat padat sekali karena penyempitan di bagian ujung yang masuk ke arah Jalan Tambak. Nanti kita akan lihat di video berikutnya. Jadi kalau bisa menghindari jalan tersebut ya. Sedangkan di Jalan Tambaknya sendiri untuk yang ke arah Manggarai lebih lancar, sedangkan yang ke arah traffic light atau lampu merah di Jalan Proklamasi Jalan Tambak cukup padat. Baik, kita akan pantau lagi ke depan dari progres-progres yang ada ya, karena yang kita lihat di sini pembangunannya sangat cepat dilakukan dan tiang-tiangnya sudah berdiri secara signifikan. Ini cukup bagus progresnya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.